Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Putri dengan NPM 24150610023 dari kelas PSTID kelompok 1D. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat rangkaian Proteus untuk rangkaian asinkronus counter up. Di sini langsung saja kita buka aplikasi Proteus. Lalu klik new project. Nama projectnya Nah, jadi di sini sudah ada. Selanjutnya kita kumpulkan komponen apa saja yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian asinkronus counter up. Yang pertama kita butuhkan yaitu adalah logic state. Di sini logic state digunakan untuk input clock. Selanjutnya kita menggunakan JK flip-flop dengan IC 4027. Kenapa kita menggunakan JK flip-flop? Karena dengan JK flip-flop, apabila inputnya sama-sama satu, maka bisa akan tunggal. Selanjutnya untuk outputnya kita gunakan logic probe. Lanjut. Nah, di sini komponennya sudah lengkap, kita langsung saja merangkainya. Yang pertama, logic state untuk menginput clock. Di sini kita susun JK flip-flopnya. Saya akan menggunakan 6 flip-flop sehingga nanti akan menghasilkan 6 bit data. Kalau 6 flip-flop berarti jumlah maksimalnya nanti ada 64 sesuai dengan rumus 2 pangkat n kurang 1. Di sini flip-flopnya juga sudah 6. Kita lanjut dengan outputnya logic probe. Kita susun juga 6 karena masing-masing flip-flop itu menghasilkan satu output. Jadi kalau 6 flip-flop, outputnya juga 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita rangkai. Clock eksternal pada rangkaian asinkronus counter up ini hanya terhubung pada pin clock di flip-flop pertama. Sedangkan clock pada flip-flop lainnya didapatkan dari output keybar dari flip-flop sebelumnya. Ini seperti ini, dari keybar flip-flop 3 dihubungkan ke pin clock flip-flop 5. Begitu seterusnya sampai ke flip-flop yang ke-6. Ini merupakan salah satu ciri dari rangkaian asinkronus counter up ya. Karena kalau rangkaian sinkronus counter, flip-flopnya itu masing-masing pin clock pada flip-flop itu dipicu oleh clock yang sama. Jadi satu clock ini dihubungkan ke flip-flop secara langsung. Sedangkan ini hanya dihubungkan pada pin clock pada flip-flop pertama. Selanjutnya, masing-masing output key dihubungkan ke logic probe untuk outputnya. Untuk menghasilkan binernya. Pada flip-flop kedua dihubungkan ke logic probe yang kelima. Dari flip-flop 3 dihubungkan ke logic probe keempat. Yang dari flip-flop 4 ke logic probe ketiga. Yang dari flip-flop 3 ke logic probe kelima. Yang dari flip-flop flip-flop ke-6 dihubungkan ke logic probe ke-1 ke pertama.
Selanjutnya ini input dari J dan K kita hubungkan supaya nilainya sama-sama 1 dan bisa tunggal. Nah, nanti masing-masing dari flip-flop input J dan K-nya dihubungkan ke power supaya selalu bernilai high. Selanjutnya kita sambungkan ke power ya pada masing-masing input JK di flip-flop. Nah, ini juga termasuk yang membedakan dengan rangkaian synchronous counter. Karena pada rangkaian synchronous counter, setahu saya power itu hanya dihubungkan pada flip-flop pertama. Sedangkan pada asynchronous counter, pada masing-masing flip-flop. Oh, di sebelah sini, maaf. Ini kita geser. Nah, ini sudah lengkap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alurnya. Dari input clock yang diberikan oleh logic state ini dihubungkan ke pin clock flip-flop pertama secara langsung. Selanjutnya untuk pin clock dari flip-flop kedua dihasilkan dari key bar dari flip-flop sebelumnya. Begitupun dengan flip-flop ketiga dihasilkan dari key bar flip-flop kedua. Untuk flip-flop keempat, pin clock-nya dihasilkan dari key bar flip-flop ketiga. Begitu sampai ke flip-flop ke-6. Selanjutnya di sini dari masing-masing output key itu dihubungkan ke logic probe. Kita langsung saja run. Nah, di sini saat input pulsanya 0, maka output semuanya 0 karena ini merupakan nilai awal atau default. Selanjutnya kita naikkan pulsanya menjadi 1, maka flip-flop pertama akan toggle sehingga yang dari key-nya tadi 0 jadi 1, key aksennya tadi 1 jadi 0. Selanjutnya kita turunkan, kita naikkan lagi. Yang kedua, ini pulsa kedua. Yang tadi key-nya 0 jadi yang tadi key-nya 1 jadi 0 karena flip-flop pertama toggle. Sama flip-flop kedua juga toggle. Yang tadi key-nya 0 jadi 1 sehingga di sini 1 menghasilkan binar 0 0 0 0 1 0. Kalau di desimal ini merupakan 2. Kita turunkan lagi. Lalu kita naikkan lagi. Nah, flip-flop keduanya tetap, tapi flip-flop pertamanya toggle lagi. Yang tadinya key-nya 0 jadi 1. Kita turunkan lagi, naikkan lagi. Ini pulsa keempat. Nah, flip-flop pertama, kedua, ketiga toggle. Flip-flop pertama yang tadinya sini 1 jadi 0. Flip-flop kedua yang key-nya 1 jadi 0 dan flip-flop ketiga yang tadinya 0 jadi 1. Selanjutnya kita coba turunkan lagi, kita naikkan lagi clock-nya, maka flip-flop pertama yang akan mengalami toggle. Yang tadi key-nya 0 jadi 1. Toggle itu merubah output, jadi membalikkan output yang awalnya 0 menjadi 1 atau dari 1 menjadi 0. Selanjutnya untuk pulsa ke-6. Nah, ini pulsa ke-6 flip-flop 1 2 yang toggle sehingga menghasilkan 0 0 1 1 0. Kita turunkan lagi, naikkan lagi. Flip-flop pertama yang toggle. Flip-flop pertama yang toggle, key-nya yang tadinya 0 jadi 1. 0 0 0 1 1 1. Pada desimal ini merupakan desimal 7. Kita turunkan lagi, naikkan lagi. Nah, ini
flip-flop 1, 2, 3, dan 4-nya toggle. Yang tadinya sini 1, 1, 1 berubah semua menjadi 0. Dan yang di sini tadinya 0 berubah menjadi 1. Kita turunkan lagi clocknya, kita naikkan lagi. Nah, ini flip-flop pertama yang toggle, yang tadinya 0 jadi 1, dan sedangkan yang lainnya tetap. Nah, naikkan lagi. Jadi toggle lagi, yang tadinya sini 0, yang tadinya sini 1 jadi 0. Begitupun dengan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian asynchronous counter up ini akan toggle saat clock bernilai high. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.